kita menangani pasien satu usia 20 tahun. Penyebabnya apa, Dok? Tahu saya dulu konsumsi minuman berenergi itu kan kadar glukosanya itu tinggi sekali ya. Gaya hidup nih paling sering pada anak muda ya, stres, merokok, begadang, kurang aktivitas fisik, tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Itu semua kalau dibiarkan terlalu lama, lama-lama akan merusak ginjal gitu. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amal Sehat. Kita kembali lagi di podcast Asa atau podcast Amal Sehat Aja. Mungkin bisa bareng-bareng, Dok. Ya. Ya, selamat datang di podcast Asa, podcast Amal Sehat Aja. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu, Bu dokter-dokter yang cantik banget ya. Visual Rumah Sakit Amal Sehat. Hari ini kita bahas tentang hemodialisa atau biasa disebut dengan cuci darah gitu. Sebelumnya kita masuk ke segmen siapa dia dulu ya, Dok. Mungkin juga sahabat Amal Sehat juga banyak yang penasaran. Mungkin dari Dokter Tias dulu, mungkin bisa perkenalan dulu, Dok. Oke. Halo semuanya, nama saya Hermini Tias Kusuma Dewanti, biasa dipanggil Dokter Tias. Saya asalnya dari sini, dari Jatisrono. Oh ya. Sudah di Amal Sehat kurang lebih 2 tahun ini. Oh, 2 tahun. Ya, ya. Betah ya, Dok? Betah, dekat rumah. Deket rumah juga, ya. Insya Allah. Kalau boleh tahu ini, Dok, hobi, kesukaan gitu boleh, Dok, di-sharing mungkin? Dulu punya ya Mbak, kalau sekarang kayaknya udah nggak punya. Kenapa itu, Dok? Karena sekarang udah kerja pulang gitu-gitu Oh, aja gitu. sih paling. Iya, iya, Ya, iya. udah Kalau nggak ada. kalau hobinya dulu-dulu apa, Dok, biasanya? Dulu suka main sih. Oh, suka main ya, Suka nongki. main, nongki, kayak gitu-gitu Heeh. aja. Paling kadang-kadang olahraga gitu. Oh, Kalau sekarang udah olahraga. jarang. Udah jarang. Iya. Oke, baik. Mungkin lanjut ke Dokter Lupita mungkin. Assalamualaikum, nama saya Dr. Lupita Maharani, biasa dipanggil Dr. Lupita atau Dr. Lupi juga boleh. Dari Wonogiri, sekarang tinggal di Slegoimo, Mbak. Oh, oke, oke, oke. Dokter Lupi ini ya kayak yang pink itu loh. Apa itu? Zanmang Lupi. Tahu nggak? Lopi itu ya? Iya, Lupi. Tapi kan lucu ya. Oke, mungkin Dokter Lupita punya hobi atau kesukaan gitu? Kalau hobi mungkin sekarang waktu yang paling berharga tuh rebahan kali ya Mbak, tidur, istirahat, Bener. karena kan aktivitasnya dari pagi sampai hampir malam jam 7 biasanya. Oh, iya, iya, iya. Jadi si berdua di unit HD ya? Iya. Oke, berarti kocok kental juga ya, Dok? Iya, alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu nih gimana, Dok, awalnya masuk di Rumah Sakit Amal Sehat dan akhirnya bisa jadi dokter di unit HD atau unit cuci darah ini gimana awalnya mungkin? Mungkin dari Dokter Tias dulu kan. Kalau saya internship ya Mbak. Ya. Terus setelah internship itu kan kebetulan saya cari info rumah sakit yang loker dokter gitu. Nah kebetulan yang di dekat rumah di sini pas butuh itu, terus saya ya udah langsung daftar aja. Alhamdulillah dapet. Ya udah iya. dari lulus sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi ini ya first job sampai sekarang ya, Dok? Iya. Berarti itu lokernya langsung dokter hemodialisa gitu ya, Dok? Enggak. Awalnya dokter umum dulu, Dokter umum. ya dokter umum IGD maksudnya. Mm-mm. Terus setelah itu butuh dokter buat hemodialisa karena dokter yang sebelumnya sekolah PPDS. Terus kita ikut pelatihan selama 2 bulan. Setelah itu sudah menetap di hemodialisa. Oh, gitu ya. Kalau dokter sendiri? Kalau saya baru setahun Mbak di sini. Oh, baru setahun Ya, ya. tapi sebelumnya pernah bekerja di rumah sakit lain selama hampir 3,5 tahun, 4 tahun lah. Lalu Oh, ya pindah iya, ke iya, sini iya. karena lebih dekat sama Keluarga. keluarga. Ya, lebih dekat sama keluarga. Oke, oke. Nah, awalnya juga dokter umum dulu, terus Iya, dokter pelatihan umum dulu ya, IGD Dok? dengan pelatihan. Kalau HD harus pelatihan. Unit cuci darah harus pelatihan minimal 1 bulan. Iya. 1 bulan pelatihan? Iya. Oh, lama juga ya, Dok ya. Oh, berarti meskipun dokter umum itu tidak semuanya bisa langsung jadi dokter di HD ya, Dok ya? Enggak, Harus iya. pelatihan Iya. dulu ya. Oke, oke, oke. Memang tertarik di HD atau karena karir atau gimana, Dok? Atau dari dulu udah pernah ini nyangka kayak akan menjadi dokter HD gitu? Nyangka nggak, Dokter? Enggak sih Mbak, tapi karena kakak saya juga dokter HD ya di rumah Oh, sakit iya. sebelumnya itu, jadi ada gambaran lebih
Sebenarnya lebih sulit iya, tapi ada sisi nyamannya juga. Oke, Ya oke, semua oke. ada plus Konsekuensi minusnya plus ya. minusnya ya dok ya. Oke. Kalau dokter Tes nyangka nggak dok jadi dokter Nggak anak? nyangka juga. Nggak nyangka juga ya. Iya. Tiba-tiba ada loker ambil kesempatan gitu ya berarti ya. Iya. Oke. Mungkin bisa diceritakan dok kalau rutinitas dokter umum yang bekerja. Mungkin ini podcastnya bukan cuma untuk masyarakat Amal Sehat ya, tapi buat teman-teman yang masih pendidikan dokter nih, yang masih preklinik, bingung menentukan karir, bisa jadi mungkin bisa diceritain dok kesehariannya gitu sebagai dokter di HD itu gimana aja gitu biasanya. Keseharian kita ya biasa sih Mbak, visit pasien. Cuma kalau pasien HD ini kan pasien yang khusus ya, Ya. nggak seperti saat kita di IGD atau di Bangsal itu kan pasiennya ya datang pergi. Kalau pasien di HD itu pasiennya ya itu aja, harinya sama seperti itu. Jadi kita selama standby atau berjaga di HD itu kita lebih ke menangani komplikasi pasien. Jadi biasanya intradialisis atau selama pasien itu menjalankan proses HD itu kan kadang-kadang ada yang muntah, tiba-tiba tensinya ngedrop, tiba-tiba demam, menggigil seperti itu. Nah, di situ peran kita, peran dokter HD Oh iya iya gitu. iya 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 iya. Oke, berarti apa namanya kayak sebagai standby ya dok ya Iya, ketika betul. proses HD itu sendiri. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Mungkin kita langsung masuk ke sesi sharing session ya dok. Oke, jadi ke sesi sharing session ini mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya di YouTube komen, nanti kita adain sesi 2 ya dok. Kalau misalnya ada yang mau nanya, belum juga ditanya langsung mau sesi 2 ya dok. Oke, yang pertama sebenarnya apa sih HD atau cuci darah itu? Itu kenapa bisa terjadi itu dan bagaimana gitu? Apakah darahnya keluar terus di mesin itu ada yang nyuci atau gimana? Kan selama ini kan ada ya dok yang bilangnya cuci darah tuh ternyata minum sabun dan sebagainya lah, banyak banget ketidak gimana ya Keawaman. iya keawaman dan juga misinformasi yang ada di masyarakat gitu. Mungkin bisa dijelaskan dok. Jadi hemodialisis ya atau bahasa familiarnya buat kita orang awam ini adalah proses cuci darah. Nah, kenapa kok bisa cuci darah? Ya karena darahnya kotor. Darahnya kotor karena racunnya menumpuk. Jadi harus dicuci. Kenapa kok racunnya bisa menumpuk? Karena ginjalnya rusak. Jadi salah satu dari fungsi ginjal itu adalah fungsi metabolisme ya atau fungsi penyaringan. Dia menyaring sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita untuk dikeluarkan. Nah, karena ginjalnya rusak, dia kehilangan fungsinya. Nah, pada orang yang normal, ginjal itu sampai 90% nih fungsi penyaringannya. Tetapi pada orang yang sudah gagal ginjal, itu tinggal 10% aja. Gitu. Itu terjadi pada gagal ginjal yang stadium 5 atau dalam bahasa medisnya kita biasa menyebutnya chronic kidney disease end stage, stadium terminal. Iya. Nah, kalau sudah terdiagnosis gagal ginjal yang stadium 5, sudah tidak ada pilihan lain selain pilihan cuci darah. Gitu. Cuci darah dilakukan 1 minggu selama 2-3 kali, tergantung pada kebutuhan pasien. Gitu. Tapi ada nggak dok kasus yang misalnya gagal ginjal tapi tidak harus cuci darah gitu, ada juga ya berarti ya? Ada juga, itu kita melihat gagal ginjalnya dia sifatnya kronis atau akut, Mbak. Oh gitu. Kalau seandainya sudah kronis seperti yang tak jelaskan tadi, harus berlangsung seumur hidup secara berkala. Tapi kalau dia akut, biasanya itu kan disebabkan karena suatu hal yang mendasari. Misalnya nih, ada infeksi saluran kencing, ada batu, ada tumor, ada dehidrasi dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan secara tiba-tiba akut fungsi ginjalnya dia sudah tidak bisa lagi gitu. Nah, ketika kita sudah mengobati penyebab yang mendasarinya, biasanya ya sudah cuci darahnya sudah cukup sekali 2 kali aja. Oh, iya, Jadi iya. fungsi ginjalnya sudah mau kembali normal lagi gitu. Itu yang dinamakan gagal ginjal akut. Oh gitu. Heeh. Berarti ada yang selamanya, ada yang enggak juga ya dok ya Betul, sebenarnya tergantung ya? kasus, tergantung dia akut atau kronisnya. Oke. Kalau penyebabnya dok, kenapa kok bisa ginjal itu sampai kehilangan fungsinya untuk menyaring, itu biasanya paling sering itu penyebabnya karena apa dok? Karena berbagai faktor resiko ya. Mm-mm. Terutama kalau pasien-pasien di Indonesia itu
terutama karena hipertensi dan diabetes. Banyak kan karena komplikasi Iya, DDM. komplikasi hipertensi dan diabetes yang tidak diobati. Jadi Hmm. dibiarkan hipertensi darahnya terus-terusan tinggi sehingga ya ginjalnya kewalahan ya. Kalau gula diabetes ya dia gulanya tinggi tidak mau minum obat jadi tidak terkontrol. Gitu. Itu pasti malah gagal ginjal ya, Dok? Iya, berujung gagal ginjal. Sebenarnya malah di statement di masyarakat itu ketika kita terlalu banyak minum obat itu malah katanya malah bikin gagal ginjal ya. Iya. Eh, Gimana, Dok? sebenarnya sebenarnya? statement yang Mm-mm. salah ya Mbak. Iya. Artinya kasusnya seperti apa dulu? Kalau minum obat menyebabkan gagal ginjal gitu ya. Mm. Obat apa dulu? Diminumnya seberapa lama? Frekuensinya seperti apa? Memang ada obat-obatan yang menyebabkan salah satunya menyebabkan gagal ginjal, memang ada Mbak, memang terbukti di penelitian juga ada. Tapi itu dikonsumsi dalam jangka panjang, jangka lama. Contohnya apa, Dok? Biasanya obat anti nyeri atau Anti nyeri, antibiotik iya, paling antibiotik. sering itu. Anti nyeri ya kalau yang kita sering temui anti nyeri itu menyebabkan kerusakan struktur dan fungsional ginjal memang ada. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan kasus hipertensi atau diabetes mellitus itu memang harus terkontrol. Ya, apalagi ada sakit jantung juga. Ini kombinasi yang harus tetap minum obat rutin dan diperiksa rutin. Kalau tidak malah nanti akan komplikasi ke gagal ginjal itu. Gagal ginjal itu ya. Berarti memang penderita HT dan DM ini memang harus konsumsi obat ya, Dok ya. Iya, yang disarankan dokter. Disarankan Iya, dokter. tidak membeli sendiri ya. Iya, nanti di warung Iya, beli boleh obat juga. HT hipertensi. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya yang tadi, Dok, masalah yang kronis dan akut ya. Kalau yang akut sendiri itu kan kadang ada batu ginjal. Nah, sebenarnya kalau case batu ginjal itu kenapa bisa terjadi batu ginjal dan fungsi HD itu seperti apa sih, Dok? Saya juga kurang tahu ini sebenarnya. Jadi karena di ginjal ada sumbatan ya. Kalau Iya. batu itu berarti kan ada sumbatan. Mm. Nah, itu kan ginjal yang seharusnya bisa menjalankan fungsinya karena ada sumbatan itu kan jadi fungsinya terganggu. Sehingga kan dia tidak bisa tuh menjalankan itu. Akhirnya dibantu sementara pakai terapi pengganti ginjal dulu. Sambil kita obati nih batunya. Oh gitu. Nah, Ya, kalau ya. nanti batunya sudah hilang, sudah nggak ada, fungsi ginjalnya sudah kembali normal, otomatis ya sudah ginjal sudah kembali seperti awal lagi, sudah bisa menjalankan fungsinya gitu. Iya. Tapi itu yang di dalam ginjal itu memang batu atau bukan batu sih, Dok? Ya batu. Iya batu. Iya, Batu, bentuknya batu. Oh, bentuknya kayak saya juga kadang mikir emang beneran batu atau karena batu itu biasanya disebabkan karena apa, Dok? Dia biasanya ini sih pengendapan ya. Biasanya kalau Pengendapan. batu itu terbentuk saat kondisi tubuh kita nih biasanya asam. Ya, biasanya paling sering itu batu asam urat itu. Oh, Itu asam sering urat. ya. Betul. Atau konsumsi obat-obatan yang asam, vitamin C mungkin dosis tinggi ya, bukan vitamin C yang mungkin kita 1 kali 2 kali nggak masalah, tapi yang dosis tinggi berkepanjangan seperti itu biasanya. Itu bisa menyebabkan batu ginjal Iya, tadi ya, Dok? tapi selain itu juga banyak ya Mbak penyebab batu, nggak hanya itu saja. Itu saja. Iya. Oke. Tapi fungsinya hemodialisa ini menggantikan ginjal, peran ginjal ya, Dok ya. Bukan, kan ada ya, Dok ya, yang berspekulasi bahwa ketika hemodialisa itu batunya ini kayak didorong biar keluar dari ginjal, itu enggak ya? Oh, Enggak. itu. Jadi kalau batu ginjal itu memang kolaborasi ya Mbak, tidak bisa hanya cuci darah saja. Kita berkolaborasi dengan dokter spesialis lain seperti urologi, ya penyakit dalam pastinya penyakit dalam urologi biasanya. Iya. Oke. Berarti sebenarnya cuci darah ini tuh bukan apa ya, Dok? Bukan diagnosa yang bisa ditetapkan juga ya, Dok ya. Bisa jadi harus dengan obat lain juga ya, Dok ya sebenarnya. Kalau cuci darah ini. Kalau yang ke case-nya akut tadi. Oh ya. Ya kita maksudnya penyebabnya dulu kita telah. Kalau sudah ketahuan ini penyebabnya dari apa, kita obati itu, ya sudah. Paling gagal ginjalnya itu kan karena et causanya gitu, bukan yang murni. Murni karena gagal ginjal gitu Iya. ya. Oke, siap. Nah, kalau tanda-tanda, Dok, tanda-tanda di mana kita itu harus sudah mulai periksa gitu. Oh, kayaknya ini ginjal aku nggak sehat nih gitu. Itu tanda-tandanya biasanya ada nggak, Dok? Tanda-tanda klinis gitu. Jadi kalau tanda-tanda yang secara khusus itu, kalau yang sering kita temui, pasien itu datangnya sudah end stage. Sudah kronis. Iya, karena dia symptoms atau tanda itu munculnya ketika justru ginjal itu sudah benar-benar rusak yang stadium 5.
Kalau yang baru awal-awal gitu jarang sih Mbak yang mau periksa, yang mau screening gitu. Jadi ketika datang pasien sudah dalam kondisi mual, muntah itu yang paling sering, sesak seperti itu. Terus lemah, letih, lesu padahal tidak sedang melakukan aktivitas berat. Nah, itu tanda-tanda anemia banget. Kan salah satu fungsi ginjal selain buat metabolisme juga dia untuk membentuk sel eritropoietin, sel yang membentuk sel darah merah atau HB itu. Jadi kalau dia sudah ginjalnya sudah rusak, otomatis HB-nya akan rendah seperti itu. Jadi kondisinya sudah mual, muntah, bengkak, sesak nafas, artinya penumpukan atau uremiknya dia sudah sampai ke paru-paru gitu. Racunnya itu tadi Iya, ya dok ya. betul. Kalau gejala yang bisa kita lihat awal itu biasanya yang dari masyarakat tuh ini dok, ada kehitaman, bagian tubuh yang kehitaman, itu iya atau enggak dok? Itu malah justru kalau dia sudah ini ya, sudah CKD yang sudah lama biasanya. Kalau awal-awal belum sih. CKD itu gagal ginjal Gagal kronis. ginjal kronis. oh ya iya maaf. iya. Ya saya awam juga nih dok. Nggak apa-apa. Gagal ginjal kronis Iya. yang dia sudah gagal ginjal kronis yang sudah menjalankan proses hemodialisa bertahun-tahun itu biasanya lama-kelamaan akan hitam kulitnya, itu karena proses transfusi biasanya. Oh begitu. Kalau kasusnya dok, pernah nggak nemuin remaja atau anak gitu yang sudah cuci darah, pernah nggak di sini? Pernah Mbak. Pernah. Iya, tapi kalau mungkin remaja dewasa ya, artinya lebih dari 18 tahun. Kita menangani pasien satu usia 20 tahun. Oh, Iya. itu penyebabnya apa dok? Itu setahu saya dulu konsumsi minuman berenergi dosis tinggi, ya itu kan minuman berenergi itu kan kadar glukosanya itu tinggi sekali ya. Dia konsumsi selama bertahun-tahun. Seperti itu. Ya, jadinya ke arah karena gulanya juga tinggi dan ada hipertensi, ada tekanan darahnya juga tinggi. Ini mungkin memang bawaan dari lahir atau seperti apa, memang 20 tahun ada 20 satu tahun ya. cuci darah ya Tapi dok? kalau anak-anak kami belum bisa menangani karena kami tidak punya dokter anak spesialis untuk nefrologi anak, kita belum punya. Oh Jadi ya. memang kita rujuk kasus anak gitu. Tapi kalau 18 tahun ke atas insya Allah bisa ditangani. Kebanyakan pasien yang terserang HD ini karena pola hidup atau genetik, kebanyakan lebih banyak yang mana dok? Karena pasien kita ini pasien rata-rata udah usia 40 ke atas ya, itu kebanyakan ya karena ini sih Mbak, penyakit genetik sama yaitu HTDM itu, tekanan darah. Kalau tadi yang anak remaja itu karena konsumsi minum itu berarti dia DM dulu baru sampai di tahap gagal ginjal gitu ya dok ya? Biasanya ya. Jadi gagal ginjal itu komplikasi Mbak dari suatu penyakit. Yang paling sering seperti itu, tapi ada juga yang memang konsumsi berapa makan minuman yang tidak baik, gagal ginjal juga ada, tapi kebanyakan di kami itu sudah jadi komplikasi. Jadi gagal ginjal kronisnya karena komplikasi. Paling banyak tekanan darah tinggi dan juga diabetes sama jantung juga banyak. Iya, itu. Jadi sebenarnya gagal ginjal ini bukan dok, terjadi sendirian gitu bukan ya dok ya? Ada penyakit penyertanya yang ikut gitu ya dok ya berarti ya? Betul, tapi ada juga Mbak yang dia memang tiba-tiba mungkin ada kista di ginjal, itu penyebab salah satu gagal ginjal juga. Banyak penyebabnya sebenarnya. Banyak penyebabnya juga ya dok ya, yang penting itu terjadi di ginjal gitu ya, masalahnya itu ginjalnya ada apa, ada sakit gitu ya. Ada juga pasien kita Mbak yang sudah hadir rutin itu karena dia penyebabnya minum obat pelangsing. Minum obat pelangsing. Iya, dengan dosis yang tinggi ya, setiap hari tanpa pengawasan. Jadi dia cuma beli di online kayak gitu, minum sendiri, terus dia nggak pernah kontrol, ya udah tiba-tiba udah gagal ginjal yang stadium 5. Oh, gitu. Itu masih muda, 25 tahun. Kok bisa dok, obat diet itu kok sampai pengaruhnya ke ginjal itu gimana dok itu? Karena dia tidak jelas ya itu obat diet itu sudah dalam pengawasan dokter atau belum, terus takarannya itu apa, ingredientsnya yang ada di dalam itu apa, kan nggak tahu karena dia cuma beli di online ya. Jadinya dia minum, dia termakan iklan, ya udah paling sekitar 1-2 tahun doping, akhirnya ginjalnya kena, ya udah cuci darah sampai sekarang. Oke. Berarti itu kayak jadi komplikasi ya dok ya? Si obat ini. Iya. Wah, ngeri juga Penyebabnya ya. itu karena ginjalnya lama-lama ya mogok kerja kan ya. Iya. Dosis tinggi diminumi obat seperti itu terus yang berlangsung selama bertahun-tahun, ya udah akhirnya ya rusak. Oh ya Allah, ya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja.
Supported by. Masuk ke segmen berikutnya ya dok ya, segmen tips dari dokter-dokter. Jadi kan selama ini kan Bu Dokter kan sudah banyak ya nemuin kasus-kasus apa ya pasien dengan cuci darah dan lain-lain. Nah itu tipsnya dok untuk mencegah gagal ginjal bagi anak-anak mungkin usia-usia 18 ya dok ya. Itu gimana dok tips untuk menjaga kesehatan ginjal itu sendiri? Ya, tipsnya ada beberapa ya. Ini kita kasih keywordnya. Jadi dari yang A itu HbA1c. HbA1c itu penanda gula darah yang ada di dalam tubuh itu tidak boleh lebih dari 6,5%. Kalau lebih dari itu artinya dia udah terkena diabetes atau DM yang salah satu penyebab tersering dari gagal ginjal itu tadi. Nah, itu harus diobati. HbA1c-nya tidak boleh dari 6,5. Yang paling mudahnya kita kurangi makan dan minum yang manis-manis, gula-gulaan itu kita kurangi. Nah, kalau yang dia sudah terdiagnosis diabetes gimana? Nggak apa-apa, yang penting minum obat secara rutin sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan kontrol gula secara rutin juga. Jadi untuk memantau walaupun sudah insulinnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, tapi gula yang ada di dalam tubuh tetap bisa terkontrol dengan obat. Oh gitu, oke. Terus yang kedua B atau blood pressure, itu tekanan darah itu tidak boleh tinggi ya, jadi maksimalnya di 130/70. Jika sudah lebih dari itu sudah harus minum obat. Kalau nggak gitu ya kembali lagi faktor resiko tersering di hipertensi itu tadi. Gitu. Terus C, kolesterol dan asam urat. Seperti yang dijelaskan tadi ya Mbak ya. Jadi batu karena asam urat itu penyebab tersering dari gagal ginjal. Jadi apabila sudah tahu asam uratnya tinggi, ya diperiksa dan diobati. Gitu. Terus D, diet untuk kita ini diet protein baik. Contoh protein baik itu apa? Contohnya ikan. Terus yang harus kita hindari adalah diet protein yang tidak baik. Contohnya apa? Jeroan. Oh ya. Gitu. Kenapa dok kok jeroan tidak baik? Ya karena dia itu asam urat lagi. Oh iya. Kembali lagi ke faktor resikonya. Terus efek samping obat seperti yang dijelaskan tadi ya, obat-obatan yang dia anti nyeri sifatnya painkiller itu harus dihindari seminimal mungkin karena itu memperberat kerja ginjal. Terus fat, gemukan. Nah, ini juga karena kalau orang gemuk nih lemak jahatnya itu kan numpuk ya, dia menurunkan fungsi organ, salah satunya juga fungsi ginjal. Jadi sebisa mungkin berat badannya ideal ya. Iya. Jadi biar organ-organ tetap berfungsi secara normal. Terus yang G terakhir gaya hidup nih, paling sering pada anak muda ya. Stres, merokok, begadang, kurang aktivitas fisik, tidak bisa mengelola emosi dengan baik, itu semua kalau dibiarkan terlalu lama, lama-lama akan merusak ginjal. Gitu. Oke. Jadi memang kesehatan ginjal itu juga penting ya dok ya? Sangat penting. Sangat penting sekali. Kalau misalnya ini dok, banyak kan perempuan-perempuan ya terutama dok. Perempuan-perempuan itu kan ada yang kalau haid kan sakit ya dok ya? Iya. Nah terus kan sering sekali dia minum kayak painkiller. Kayak painkiller gitu. Kalau misalnya itu ada yang statement bilang kalau terlalu banyak minum painkiller waktu haid itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah itu apakah ada hubungannya dok nyeri haid sama gagal ginjal ini? Atau hubungannya cuma sama si obat itu tadi? Hubungannya sama si obat itu tadi. Oh iya, tapi kalau sama nyeri haidnya itu kan nggak ada hubungannya dok ya? Enggak, beda organ. Beda organ. Iya. Iya, beda Karena organ. tapi kalau cukup sekali gitu ya nggak apa-apa Nggak sih. apa-apa. Kalau dikonsumsi secara dalam dosis yang banyak dalam waktu yang lama, nah itu yang baru dia akan mempengaruhi fungsi ginjal. Tapi kalau untuk cukup sesekali gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau contoh dosis yang banyak tuh biasanya sebanyak apa sih dok kalau yang dokter pernah temui gitu? Setiap nyeri, satu hari misal nyerinya biasanya onsetnya kan 8 jam nih. Iya. Setiap 8 jam sekali diminum karena nggak tahan nyeri kayak gitu. Minum-minum dalam waktu yang lama ya lama-lama itu merusak ginjal. Itu merusak ginjal, Gitu, tetap iya. merusak ginjal. Oke. Nah kalau pertanyaan untuk dokter Lupi nih, gimana caranya menjaga ginjal kita itu tetap sehat? Itu kan ada ya dok ya kayak konsumsi ubi misalnya itu bagus untuk ginjal. Terus mengasih istilahnya makanan untuk ginjal kita. Nah itu sebenarnya apa dok yang disarankan untuk menjaga kesehatan ginjal kita gitu? Konsumsi makanan apa gitu? Konsumsi Iya, makanan ya Mbak. makanan apa gitu? Ini pada pasien yang sehat ya, Iya, artinya orang sehat. ginjalnya masih Iya, untuk berfungsi dengan pencegahan. baik ya.
Sama tadi yang sudah dibilang Dokter Tia sih sebenarnya dengan ABCDE itu tadi, menjaga dietnya itu sebaik mungkin. Artinya memang yang paling gampang batasilah makanan-makanan instan karena dia tinggi glukosa ya, kadar glukosanya tinggi sekali. Minuman berkarbonasi, minuman kaleng tinggi glukosa itu juga sama. Dan merokok sih ya Mbak ya mungkin. Ya, kalau untuk pencegahan bisa dengan minum air putih ya 8 gelas per hari itu bisa, olahraga rutin, ya hindari makan makanan yang instan, sifatnya instan, junk food atau tinggi glukosa, minuman-minuman tinggi glukosa, alkohol seperti itu. Untuk menjaga Iya, kesehatan oke. ginjal. Kenapa rokok bisa ngefek banget ke ginjal, Dok? Itu mekanismenya seperti apa? Rokok itu nggak cuma ngefek ke ginjal ya. Iya. Rokok itu dia mengiritasi pembuluh darah, Mbak. Jadi zat kimia yang ada di rokok ini mengiritasi pembuluh darah, semua pembuluh darah di tubuh. Ginjal pun banyak pembuluh darahnya. Jadi ada ininya, ada mengiritasi di situ. Jadi dengan merokok kan biasanya gaya hidupnya juga biasanya sih ada yang tidak sehat kan. Nah, itu diperparah dengan seperti itu lama-kelamaan mungkin akan timbul dulu tekanan darah tinggi atau akan timbul dulu sakit jantung baru ke komplikasi ke gagal ginjal atau bisa langsung jadi juga gagal ginjal juga bisa mungkin ya. Oke. Karena kan kalau dibungkus rokok itu kan ada tulisannya ya, Dok, merokok dapat menyebabkan Iya, banyak yang gagal ginjal gitu. Tapi kan kadang masyarakat kita tuh lah apa hubungannya? Merokok kan masuknya di paru-paru, keluar dulu tapi sakitnya di ginjal gitu ya. Itu memang karena dia merusak pembuluh darah itu tadi ya, Dok. Iya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kita masuk ke segmen terakhir ya, Dok. Ini ada segmen komenin komen. Ada yang bilang takut cuci darah karena takut jarumnya terlalu besar. Itu memang iya atau gimana, Dok? Biasanya pernah nggak nemuin kasus pasien bener-bener yang takut banget gitu sama jarum suntik gitu? Pernah nggak, Dok? Kasus cuci darah ya, Mbak? Iya. Cuci darah pada pasien dengan gagal ginjal kronis itu mungkin sudah terbiasa dengan jarum cuci darah ya. Memang jarumnya itu lebih sedikit besar daripada yang biasa kita pakai infus. Biasanya pakai jarum suntik yang dia ukurannya 16. Kalau semakin 16, 14 itu semakin besar Mbak lubangnya, semakin besar jarumnya. Kalau kita infus itu biasa pakai yang 20, 22, 18 itu juga kita pakai. Nah, kalau untuk takut enggaknya sebenarnya dari unit dialisis, unit cuci darah kami itu sudah menerapkan perawat itu dan kami itu berkolaborasi menerapkan kenyamanan pasien. Artinya kita melakukan prinsip pendekatan. Jadi misal pasien takut, kita alihkan ketakutannya Mbak, kita ajak ngobrol. Mungkin kalau pasien-pasien yang sering lansia ya, kita ajak ngobrol cucunya, anaknya, itu kan dia seneng gitu. Nanti dengan pendekatan itu biasanya terus kita lakukan, kita kasih tahu kalau oh jarumnya seperti ini gitu. Kita lihat kan, nanti mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi kan kalau dengan pendekatan yang baik itu terasa sakit itu bisa diminimalisir gitu Mbak. Iya. Sugesti. Iya. Ini ya, nanti lama-lama jadi biasa gitu. Mungkin awal-awal tetap susah gitu. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. supported by Ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa dikomunikasikan ya, Dok. Bisa, Intinya tuh iya. sebenarnya kalau misalnya pengobatan ini sebenarnya. Oke, ini sudah terakhir. Mungkin bisa dari Dokter Tias, Dokter Lupita kasih closing statement ya, Dok, mungkin satu-satu terkait dengan pola hidup sehat tentang cuci darah ini gitu. Statement ya nih. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin sudah mendengarkan podcast kami tadi, kalau merasa apakah aku ada gejala ke masalah ginjal itu jangan takut dan jangan self diagnose atau jangan mendiagnosis sendiri, tapi sesegera mungkin ayo kita screening kesehatan ginjal kita, tentu saja di Rumah Sakit Amal Sehat karena di sini sudah lengkap. Oke, mantap. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Lupita, Dokter Tias atas waktunya. Nanti jangan kapok ya, Dok. Jangan kapok, nanti kita ada podcast lagi semoga ada season 2-nya. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Sampai jumpa lagi di podcast Asa episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.